Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Pada kesempatan ini, kelasnya Bu Ita akan mengajak kalian untuk mempelajari mengenai kondisi politik negara Indonesia di tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Dalam rentan tahun ini merupakan masa terberat bagi bangsa Indonesia karena bangsa kita kembali dicoba ketahanannya setelah proklamasi kemerdekaan. Masa-masa ini disebut sebagai masa yang paling heroik, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Tentunya kalian sangat penasaran ya. Untuk lebih jelasnya, tetap bergabung di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia berada dalam status quo. Pemerintahan Jepang diperintahkan sekutu untuk menjaga situasi dan kondisi di wilayah jajahan Indonesia serta tidak boleh terjadi perubahan apapun. Selanjutnya, Indonesia akan diserahkan kepada Southeast Asia Command atau SEAC atau Komando Asia Tenggara pihak sekutu dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh Louis Mountbatten dari negara Inggris. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI atau disebut juga dengan Allied Force Nederland Indies datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan AFNI ke Indonesia memiliki tugas yaitu yang pertama, menerima penyerahan Jepang kepada sekutu. Kedua, membebaskan tawanan perang. Ketiga, melucuti dan memulangkan tentara-tentara Jepang. Keempat, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil di Indonesia. Dan yang kelima, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang yang akan diserahkan ke pengadilan sekutu atau pengadilan internasional. Pada awalnya, kedatangan pasukan AFNI diterima baik oleh pemerintahan Indonesia. AFNI menyatakan menerima secara de facto kekuasaan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, kedatangan pasukan NICA atau disebut juga dengan Netherlands Indies Civil Administration yang membonceng pasukan AFNI telah menimbulkan kecurigaan besar bagi Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Kecurigaan ini semakin bertambah setelah NICA mempersenjatai pasukan Belanda KNIL atau disebut dengan Koninklijke Nederland Indische Leger yang sebelumnya menjadi tawanan Jepang serta melakukan upaya provokasi di berbagai daerah. Hal inilah yang akhirnya memunculkan berbagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang berupaya kembali berkuasa di Indonesia. Upaya tersebut ada yang dilakukan melalui perjuangan fisik, namun ada pula yang melalui usaha diplomasi. Nah, pertanyaan untuk kalian, apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan apa yang dimaksud dengan perjuangan diplomasi? Tetap stay tune di kelasnya Bu Ita ya. Belajar sejarah jadi asyik. Berikut merupakan contoh-contoh perjuangan fisik di Indonesia. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya tanggal 19 September 1945, dan kedua, pertempuran Surabaya 10 November 1945, ketiga, pertempuran Ambarawa 21 November 1945, dan keempat, pertempuran Medan Area 10 Desember 1945.
Selain itu, ada peristiwa Karawang Bekasi terjadi tanggal 19 Desember 1945 serta Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946 serta pertempuran Margarana di Bali tanggal 29 November 1946. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia segera membentuk pemerintahan agar dapat menjadi negara merdeka seutuhnya. Akan tetapi, meskipun syarat-syarat konstitutif sudah dipenuhi, Indonesia masih membutuhkan adanya syarat deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain mengenai kemerdekaan Indonesia. Dengan pengakuan tersebut, Indonesia nantinya diharapkan dapat menjalankan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain. Strategi perjuangan diplomasi ini dilakukan melalui 3 cara, antara lain yang pertama menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah membawa masalah Indonesia Belanda ke dalam persidangan keamanan PBB. Dan yang ketiga, mengadakan perundingan langsung dengan Belanda untuk menyelesaikan permasalahan antar negara. Sampai di sini kalian paham ya? Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai latar belakang perundingan Linggarjati. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah sekian lama dijajah bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, dan kemudian bangsa Asia sendiri, yaitu Jepang. Meskipun sudah memproklamirkan kemerdekaan, namun Indonesia masih saja diincar oleh Belanda yang ingin kembali berkuasa. Perundingan Linggarjati merupakan salah satu perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Dalam sejarah kemerdekaan, perjanjian ini digelar di Linggarjati, Jawa Barat dan ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta. Terkait status kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum perjanjian Linggarjati dilaksanakan, telah digelar rangkaian perundingan di Jakarta maupun Belanda. Antara lain, perundingan yang diadakan antara Inggris, Belanda, Indonesia pada tanggal 10 Februari sampai dengan 12 Maret 1946 dan perundingan pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 yang dikenal dengan perundingan Hopke-Veluwe. Namun kedua belah pihak belum menemukan titik temu mengenai status Indonesia sebagai negara yang merdeka. Latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya Afnei yang diboncengi Nica ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Konflik antara Indonesia dan Belanda ini disebabkan karena gagalnya perundingan yang diadakan di Hooge-Veluwe pada tanggal 14 sampai dengan 15 April 1946. Perundingan ini gagal dilaksanakan karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Hingga akhirnya, tepatnya pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 1946 digelar pertemuan di Linggarjati, yaitu Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati dilangsungkan selama 3 hari, yakni hingga tanggal 15 November 1946 yang membuahkan kesepakatan bersama. Adapun isinya, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
Ketiga, Republik dan Belanda akan bekerja sama dengan membentuk negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia atau RI. Dan yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Sampai di sini kalian sudah paham ya? Setelah isi perundingan Linggarjati disepakati, ternyata membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak ini bersifat positif dan negatif. Sisi positif dari perjanjian Linggarjati bagi Indonesia, Indonesia diakui kedaulatannya di dunia internasional. Sedangkan sisi negatif bagi bangsa Indonesia adalah wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dari sebelumnya. Nah, sisi negatif lainnya adalah Perdana Menteri Sutan Sarir dipecat. Dampak negatif lainnya adalah terjadinya perang Puputan Margarana di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, karena Bali tidak termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Berikut merupakan gambaran wilayah Indonesia secara geografis setelah ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati. Nampak wilayah yang diarsir berwarna abu-abu merupakan wilayah Indonesia. Kemudian setelah Perjanjian Linggarjati, dampaknya adalah terjadinya peristiwa agresi militer Belanda I atau nanti dikenal dengan AMB I. Latar belakangnya kita simak ya. Setelah perundingan Linggarjati, terjadi perbedaan penafsiran antara pihak Belanda dan Indonesia mengenai isi perjanjian Linggarjati. Belanda menganggap pengakuan de facto wilayah Indonesia tidak dapat membuat Indonesia melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Selain itu, wilayah-wilayah di luar Sumatera, Jawa, dan Madura dapat dikuasai oleh Belanda. Sedangkan dari pihak bangsa Indonesia, dengan telah disepakatinya perjanjian tersebut merupakan pengakuan de facto dari Belanda yang membuat Indonesia berhak melakukan hubungan luar negeri. Berdasarkan penafsiran tersebut, membuat hubungan Belanda-Indonesia semakin memanas. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1947, J. Van Mock menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini nanti dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I. Tujuan dari serangan tersebut adalah merebut wilayah-wilayah Indonesia yang kaya sumber daya alam dan mempersempit wilayah Republik Indonesia. Belanda menganggap serangan tersebut sebagai aksi polisional, yaitu upaya Belanda untuk menertibkan kekacauan di Indonesia. Kemudian, dampak dari agresi militer Belanda I adalah dampak penyerangan Belanda terhadap Republik Indonesia. Selain penyempitan wilayah Republik Indonesia, serangan tersebut menarik perhatian dunia, antara lain pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara atau dikenal dengan KTN. KTN ini berfungsi membantu menengahi masalah Indonesia dengan Belanda, dengan beranggotakan 3 negara tentunya yang membantu menengahi konflik, antara lain Australia mendampingi Indonesia, Amerika Serikat sebagai penengah, dan Belgia mendampingi Belanda. Tujuannya mencegah pertikaian Indonesia-Belanda. Alasan Indonesia dan Belanda memilih negara-negara tersebut sebagai pendamping adalah karena faktor geografis yang saling berdekatan dengan negara-negara tersebut. Setelah Belanda berhasil merebut wilayah-wilayah Republik Indonesia pada peristiwa agresi militer Belanda I, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda membuat garis
demarkasi Van Mock yang menyebabkan wilayah Indonesia hanya tinggal sepertiga wilayah Pulau Jawa. Pada tanggal 8 Desember 1947, pihak Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjiatmodjo. Terjadi perjanjian baru yang berhasil mendudukan kembali Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini nanti dikenal dengan nama Perjanjian Renville. Hal ini dikarenakan perundingan ini diadakan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Di depan kalian merupakan gambar Van Mock Line atau garis Van Mock. Isi perjanjian Renville meliputi wilayah Indonesia menjadi setengah wilayah Jawa dan 3/4 wilayah Sumatera. Daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Belanda tetap berdaulat atas wilayah RI sampai RIS dibentuk. Yang keempat, RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Dan yang kelima, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Perjanjian Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin sempitnya wilayah Indonesia dan semakin luasnya wilayah Belanda. Berikut merupakan dampak setelah disepakatinya perjanjian Renville, antara lain, yang pertama, Perdana Menteri Amir Syarifuddin dipecat oleh parlemen pada tanggal 23 Januari 1948 dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Yang kedua, terjadi pemberontakan menolak hasil perjanjian Renville tersebut. Antara lain, terjadi pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Kedua, pemberontakan DITII di wilayah Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian menyusul wilayah lainnya, yaitu Jawa Tengah, pimpinan Amir Fattah, Aceh, Tengku Daud Bere, Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar, dan terakhir Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Kekhawatiran terhadap sikap Belanda yang terus bergerak membentuk negara-negara federalnya telah mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan wilayah dan aktif melakukan serangan-serangan ke wilayah Belanda. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 1948, pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan situasi dan kondisi yang sangat genting dan pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa Belanda akan kembali mengkhianati perjanjian Renville. Maka, pemerintahan Indonesia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI. Tentunya hal ini terjadi dengan mengirimkan radiogram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apabila pembentukan PDRI Bukit Tinggi gagal, maka PDRI akan dibentuk di luar negeri, tepatnya di wilayah India, dan di sana telah siap seorang menteri, yaitu A.A. Maramis. Peran PDRI adalah sebagai pengganti pemerintahan pusat Indonesia yang sedang mengalami ancaman, dan PDRI terus memantau dan menyampaikan informasi kepada dunia internasional mengenai keberadaan Indonesia dan situasi kondisi yang dialami Indonesia. Tentunya hal ini bertujuan agar dunia internasional mengetahui bahwa Indonesia masih ada. Berikut merupakan gambar atau foto dari Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden dalam PDRI. Pertanyaan untuk kalian, mengapa Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak diakui sebagai Presiden RI kedua, padahal peranannya dalam aksi mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah penting? Dijawab ya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda II yang jauh lebih gencar ketimbang aksi agresi pertamanya.
Dengan strategi serangan kilat atau dikenal dengan Blitzkrieg, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dengan singkat dan bertujuan menangkap presiden dan wakil presiden serta Panglima TNI Jenderal Sudirman. Penyerangan agresi militer Belanda II berhasil merebut kota Yogyakarta dari tangan Republik Indonesia dan berhasil menangkap Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian diasingkan oleh Belanda ke wilayah Batam. Peristiwa agresi militer Belanda II mendapat banyak kecaman dari negara-negara di dunia, termasuk PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar kedua pihak menghentikan gencatan senjata. Selain itu, diputuskan pula membentuk United Nations Commission for Indonesia atau nanti disebut sebagai UNCI yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tugas UNCI antara lain yang pertama, membantu jalannya perundingan Indonesia-Belanda dalam menyelesaikan masalahnya. Kedua, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, mengamati jejak pendapat. Dan yang keempat, mengajukan usul dan saran yang dapat membantu kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Namun, resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dihiraukan oleh Belanda. Belanda menganggap Indonesia sudah tidak ada lagi sejak ditangkapnya pemimpin nasional dan dikuasainya wilayah-wilayah di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, bangsa Indonesia menjadi semakin geram sehingga atas saran dari Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman dan pasukannya harus mengadakan serangan umum dadakan yang tujuannya mengejutkan Belanda dan membantah propaganda Belanda di dunia mengenai hancurnya Indonesia. Nah, berikut tujuan dari serangan umum 1 Maret. Yang pertama, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih ada dan tetap berdiri. Yang kedua, menunjukkan pada Belanda dan dunia internasional bahwa TNI masih ada dan memiliki kekuatan menyerang. Ketiga, meningkatkan moral rakyat dan TNI yang pada saat itu sudah down karena melihat pemimpin nasionalnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Yang keempat, mendukung perjuangan diplomasi Indonesia. Berikut merupakan tokoh-tokoh serangan umum 1 Maret antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penggagas serangan umum 1 Maret. Yang kedua, Letkol Soeharto sebagai pelaksana serangan umum 1 Maret. Dan yang ketiga, yaitu Jenderal Sudirman sebagai pemimpin dan ahli strategi dalam serangan umum 1 Maret. Serangan umum tersebut berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Sepanjang waktu tersebut dimanfaatkan oleh TNI dalam aksi heroik untuk melakukan pemberitaan di dunia internasional sehingga berita serangan umum 1 Maret 1949 berhasil mengagetkan dunia internasional dan mengutuk aksi agresi Belanda tersebut sehingga Indonesia berhasil mendapat dukungan kuat dari dunia internasional. Aksi serangan umum 1 Maret tersebut adalah sebuah aksi yang sangat heroik dan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelamatan kemerdekaan negara Indonesia yang nyaris punah karena ulah Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga perlu kalian ketahui, aksi ini dalam catatan sejarah Indonesia kontemporer menjadi salah satu perdebatan karena pada masa Orde Baru diakui yang memiliki peranan besar adalah Soeharto. Nah, selanjutnya setelah serangan umum 1 Maret terjadi sebuah kesepakatan baru. Kesepakatan apa ya? Yuk kita simak. Setelah aksi serangan umum 1 Maret 1949, Belanda, Indonesia kembali didudukan untuk membahas perjanjian. Namun, Belanda tetap keras kepala untuk tidak mengikuti perundingan tersebut, sehingga membuat PBB mengeluarkan ultimatum untuk negara tersebut
akan mencabut bantuan Marshall Plan, bantuan untuk negara-negara di kawasan Eropa Barat. Perjanjian Rum-Royen dimulai pada tanggal 17 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Frederik van Rooyen. Sedangkan pihak kunci Amerika Serikat diwakili oleh Merle Chorchan. Perundingan tersebut berhasil mencapai kesepakatan dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Isi perjanjian Rum-Royen antara lain, yang pertama, Yogyakarta dikembalikan ke tangan Republik Indonesia. Yang kedua, pemimpin RI dibebaskan pada tanggal 6 Januari 1949. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Ketiga, segera melaksanakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Pembentukan NIS atau Negara Indonesia Serikat, gabungan BFO dan RI. Dampak dari perjanjian Rum-Royen adalah terbentuknya Konferensi Inter-Indonesia. Tujuannya menyatukan suara antara RI dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, negara boneka buatan Belanda. Tokoh-tokoh Konferensi Inter-Indonesia antara lain Muhammad Hatta, dan dari BFO adalah Sultan Hamid II. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang diadakan antara Indonesia dengan BFO. Konferensi ini bertujuan agar tercapai kesepakatan bersama antara Indonesia dan kumpulan negara bagian dalam menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama, Konferensi Inter-Indonesia 1 pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Kaliurang, Yogyakarta, dipimpin oleh Muhammad Hatta, membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Angkatan Perang RIS atau APRIS. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua terjadi pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 di Jakarta, dipimpin oleh Sultan Hamid II, membahas persiapan bersama dalam menghadapi Konferensi Meja Bundar atau KMB. Setelah terjadinya Konferensi Inter-Indonesia, kita akan mempelajari konferensi selanjutnya. Konferensi apa itu? Yuk kita simak Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, tepatnya di wilayah atau negara Belanda, pada tanggal 23 Agustus 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, pihak Belanda dipimpin oleh J.F. Marsteffen, BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, UNCI diketuai Grisle, dan Konferensi Meja Bundar dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Belanda Willem Drees. Pada tanggal 2 November 1949 tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Hasil kesepakatan KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RIS dan 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Kedua, masalah Irian Barat ditunda 1 tahun setelah KMB. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan TNI sebagai kekuatan inti. Yang keempat, dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang kelima, RIS membayar hutang-hutang Belanda. 6. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan penyerahan kedaulatan yang ditandai dengan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS dari pemerintah Belanda.
Masih di tanggal 27 Desember 1949 di Yogyakarta terjadi penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Sedangkan Republik Indonesia menjadi salah satu dari negara bagian RIS dan Mr. Saad sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan rangkaian penjelasan tadi, maka penjelasan mengenai perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan di kelasnya Bu Ita semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.